Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul adzim. Pemirsa Mutiara Hati TATV yang berbahagia, alhamdulillah kita telah kembali ya menjelang buka puasa bersama di Ramadan tahun 2022 ini. Alhamdulillah tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan kali ini kita bisa lalui dengan lebih khusyuk, bisa lebih nikmat dengan ibadah-ibadah kita insyaallah. Hadirin pemirsa TATV yang berbahagia, Allah telah mengangkat derajat manusia melebihi makhluk hidup yang lain dengan derajat yang lebih tinggi. Kita yakin, kita percaya bahwa kita menjadi makhluk yang tertinggi. Kenapa kita dijadikan makhluk yang tertinggi? Sesuai janji dari beliau di surat Al-Baqarah yang sering kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh Allah telah mengangkat derajat kita manusia sebagai sebaik-baik makhluk fi ahsani taqwim. Mengapa kita dijadikan lebih tinggi derajatnya dari yang lain? Nah, justru inilah yang harusnya menjadi motivasi kita sebagai makhluk Allah. Kita sama dengan makhluk yang lain, kita sama mempunyai fisik, kita sama mempunyai roh, mempunyai jiwa. Tapi yang membedakan tentunya adalah karena kita diangkat oleh Allah bukan hanya sebagai Abdullah, bukan hanya sebagai hamba Allah, tapi kita juga sekaligus sebagai Khalifatullah, sebagai pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Inilah sebenarnya. Jadi ketika banyak orang atau banyak pemikir atau ahli yang menyampaikan, bukankah manusia itu sama dengan makhluk yang lain karena hidup terus nanti akhirnya mati, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain yang hidup terus akhirnya mati? Tentu ada yang membedakan. Apa itu yang membedakan? Kalau makhluk yang lain sudah mati, sudah selesai. Tapi ketika kita menjadi manusia, kita diberi perangkat yang berbeda dengan makhluk yang lain, itulah makanya kita akan dimintai pertanggungjawaban karena kita sebagai Khalifatullah, bahwa setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang membedakan? Kita semuanya sudah tahu bahwa kita diberi perangkat berupa akal, berupa pola pikir, bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Bahkan kita bisa menciptakan mungkin sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Kita bisa hidup dengan nyaman karena akal kita. Nah, ini luar biasa. Yang itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Selama mereka hidup, ya dari dulu sampai sekarang sama saja makhluk-makhluk tersebut. Bisa jadi fisik mereka lebih kuat. Kuda dengan kekuatannya horsepower menjadi satuan daya. Tapi apakah kuda juga lebih kuat daripada manusia? Nah, kita bisa tahu bahwa kuda bahkan bisa direkayasa oleh manusia untuk mengikuti apa yang diinginkan. Yang kedua adalah qalb, hati. Nah, inilah bahwa dengan qalbun ini maka kita bisa ya bagaimana membedakan mana yang baik mana yang buruk. Itulah balik itu ya. Jadi dengan hati dan juga akal tadilah sebenarnya manusia diangkat derajatnya dan harus mempertanggungjawabkan. Di hukum positif di Indonesia dua hal ini juga menjadi ya alat
Kalau manusia tidak punya akal, tidak bisa menggunakan akalnya alias edan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban walaupun dia berbuat kriminal. Pun sama ketika tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk atau belum balik juga tidak bisa. Nah, karena belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk alias anak-anak kecil. Yang ketiga perangkat yang dimiliki manusia adalah nafsu. Nah inilah sebenarnya nafsu ini bisa menjadikan manusia luar biasa hebatnya. Tapi ketika kita tidak bisa mengelola nafsu ini dengan baik, maka jadilah manusia bukan lakok-lakok. Ini sana biasanya takdir tapi summa rodana bu asfal kafala safir. Dia menjadi sejelek-jelek makhluk. Karena apa? Dia akan jatuh tersungkur karena nafsunya. Maka sebagai manusia dan di bulan Ramadan ini kita dituntut ya diminta untuk bisa bagaimana lebih mengendalikan nafsu kita sehingga akal walaupun dan nafsu kita bisa lebih baik sih. Pemirsa TA TV yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadikan kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh